Kar. Apa kak? Kira-kira jin Deva itu beneran jin atau manusia sih? Oh iya ya, kalau misalkan dibilang jin tapi kok kakinya bisa napak tanah, tapi kalau dibilang manusia kok bisa muncul tiba-tiba ya kak? Kakak kemarin minta apa aja sih ke dia? Kemarin itu aku minta kelas yang nyaman, terus minta prestasi yang banyak, sama minta jadi ketua IPM. Oh banyak ya, terus beneran dikabulin nggak? Iya jelas dikabulin lah. Kalau kamu minta apa? Kalau aku sih kak minta 3 permintaan. Yang pertama makan pagi gratis, yang kedua makan siang gratis, yang ketiga juga makan sore gratis. Tapi yang paling aneh itu makan siangnya kak. Masa aku cuma dikasih kayak gini? Apaan tuh? Tahu? Ngomongin gue lu pada. Menurut you, gue jin apa bukan? Jin. Kalau menurut you? Bukan. Oke. Mau jin atau bukan itu nggak penting. Yang penting gue bisa bantu you and you. Iya nggak? Betul. Daripada wakil rakyat cuma janji-janji tok. Semuanya tuh bullshit. Janjinya tuh nggak terrealisasi karena uang itu banyak dikorupsi. Kalau kamu nggak pernah janji, tapi selalu memberi. Betul itu kak. Dia kok hilang sih Kar? Dia kemana Kar? Tapi ada sepatunya loh. Aneh, coba cari di sepatunya. Hei, cari siapa tuh? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Khafid, ya Rafi', ya Mudil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mugid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubadi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyul, ya Qayyum, ya Wajid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Barru, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqasid, ya Jami', ya Wani, ya Muni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan sudah nemu? Oh ya, hari ini harus nemu ya. Kalau nggak nemu SK-mu Pak Nur tambah 1 tahun lagi. Ya, harus nemu. Jadi begini, Rek. Allah itu kan memberikan nikmat kepada kita ini supaya kita ini bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Seperti yang Pak Nur jelaskan dulu itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ibadah itu kita niatkan karena Allah, karena mencari ridho Allah, menjalankan perintah Allah, itu juga harus disertai dengan hal-hal yang mendukungnya. Misalnya Pak Nur kemarin itu memberitahukan bahwa hari ini ada pemeriksaan kuku, gitu ya, kuku tangan dan kuku kaki, itu dalam rangka supaya sholat kita itu sempurna. Jadi koyo sholat gitu kan, itu kan bersih. Sholat itu harus bersih 3 hal, ya. Kameramennya ojo lali, waduh malah motongi kuku. Ben koyo ngon TV kae, kan mau masuk ke Mugaru TV. Sholat itu harus bersih 3 hal. Iku sing tak tunjuk gak iso, ya. Takon balene gak iso. Setrap. Yang pertama, bersih badan. Yang kedua, bersih apa? Bersih pakaian. Loh, bersih badan, bersih pakaian, 3 bersih apa? Yang ketiga bersih Rambut. Lah nek botak piye terusan? Pancen dari lahir nggak punya rambut. Bersih rambut lo piye terusan? Ada yang tahu? Bersih? Pertama bersih badan, yang kedua bersih pakaian, ketiga bersih jiwa. Tepuk tangan untuk Hamizan. Wes. Hamizan itu diam-diam dia punya sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi masih salah. Tapi ada gitu loh. Maksudnya dia itu dalam pikirannya itu ada sesuatu. Ayo, yang itu. Yang pertama bersih badan, kedua bersih pakaian, 3 bersih Hati. bersih hati. Luar biasa, tepuk tangan. Masih salah. Ganti iki sing tuwek-tuwek iki. Pertama bersih apa tadi? Bersih apa? Tubuh ya weh. 2 pakaian, 3 pikiran. Luar biasa ya. Jawabannya macam-macam ini ya. Abri Sam, ya apa Sam? Ketika bersih apa kira-kira Sam? Yang ketiga bersih apa kira-kira? Yang ketiga bersih tempat. Pakaian, badan, tempat itu harus bersih ketika kita sholat itu. Mengapa hari ini ada pemeriksaan kuku? Karena supaya nanti sholatnya sempurna. Lah misalnya sholat sampai guwetu sampai lama, yang dibaca surat Al-Baqarah, Ali Imran gitu kan, An-Nisa misalnya, tapi
badannya kotor, itu juga nggak bakalan sah sholatnya. Apa maneh sing kukune kiwa, kuku sebelah kiri panjang-panjang dan hitam-hitam, itu kira-kira apa yang nyantol di situ? Apa? Loh, telek jari. Ya karena kan kalau kita ke WC membersihkan utawa cawi itu kan ya, itu kan pakai tangan kiri. Kalau tangan kirinya ini kukunya panjang-panjang dan hitam-hitam, berarti kan di situ kan ada kotorannya. Itu dipakai sholat, dipakai menghadap Allah, kan begitu. Itu kalau dibiarkan, misalnya Pak Nur pura-pura nggak tahu gitu kan ya, bisa saja Bapak Ibu guru yang lain pura-pura nggak tahu, misalnya gitu ya. Pak Nur juga pura-pura nggak tahu, aman, nggak ono sing benci, hidupnya aman sentosa. Tapi bagaimana dengan sholat-sholat kalian gitu kan? Jadi karena kewajiban untuk memberitahu, untuk menasihati, itulah Pak Nur dan Bapak Ibu guru yang lain itu selalu cerewet, selalu kadang-kadang ngowo-ngowo gak oleh disetrap dan lain sebagainya, itu supaya apa? Ya supaya kita ini menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi masalah kuku loh Pak, jadi masalah sing gede, itu masalah besar. Kenapa? Karena kalau kukunya hitam dipakai sholat, jadi pertanyaan, kan begitu. Kemudian masalah rambut, dulu awal-awal tahun pelajaran itu sudah dikasih tahu model-model rambut. Pokoknya yang penting tidak melebihi alis, tidak melebihi daun telinga, ya itu. Dan ternyata kalau Pak Nur lihat ini kayaknya malah semakin aneh-aneh potongannya ini. Makanya nanti Pak Nur pertimbangkan lagi potongannya satu setelan, ya seperti dulu lagi. Gak oleh gini, gak oleh, hanya satu yang dibenarkan, ya pendek rapi gitu dulu. Nanti kalau ada yang aneh-aneh lagi, ini tadi Axel ya Sel ya, nggak mungkin tukang potong rambut ke gak dikongkon langsung di skin gini seret, nggak mungkin, nggak akan berani. Kenapa? Karena itu kepala orang gitu loh, nggak mungkin berani. Itu pasti disuruh gitu ya Sel ya. Makanya besok diratakan ya, dipotong lagi, diratakan biar skinnya ini tidak kelihatan ya. Terus kamu kemana-mana bawa topi atau pecian tidak apa-apa, pokoknya di skin itu nggak boleh, nggak diperbolehkan Pak. Tapi itu loh Pak, nggak melanggar hukum agama Pak, supaya kita ini tertib gitu loh Rek. Kalau misalnya ada anak itu yang pengen meniru seseorang artis gondrong terkenal kaya gitu kan, itu yang ditiru itu cuma gondrongnya. Dulu itu ada penyanyi namanya itu Iwan Fals, tahu Iwan Fals? Tahu ya, lagunya itu selalu mengkritik pemerintah. Ada yang judulnya apa itu? Bongkar gitu kan. Ada judulnya itu Umar Bakri, macam-macam. Dulu Iwan Fals itu gondrong. Nah banyak orang yang suka dan pengen seperti Iwan Fals, tapi yang dicontoh itu hanya rambutnya. Ngarang lagu yoga iso, nyanyi yoga enak, yang ditiru tuh gimbalnya, kan begitu. Kalau bisa itu begini Ren, niru itu yang baik-baik ya, niru itu yang baik-baik. Kenapa? Karena baik buat orang lain itu belum tentu baik bagi kita. Pakaian itu pas dipakai oleh orang lain, tapi belum tentu pas dipakai untuk kita. Misalnya Pak Nur kasih contoh sing real ya, bosone Pak Nur tak gampang no.
Ada orang itu, laki-laki itu yang anting-antingan. Kalau sebutkan namanya ya, artis ya, Demian itu anting-antingan, tindian ini. Wonge ganteng, soge, terkenal, pinter. Ganteng, soge, terkenal, pinter. Walaupun itu tidak lumrah, laki-laki pakai tinde itu enggak lumrah, tapi masih ada wajarnya. Kenapa? Soge, ganteng, terkenal, pinter, cocok lah buat dia, walaupun itu tidak lumrah. Arek kurek sari, arek ngingas, arek balungpoh, arek sedati, melok-melok ya, wes orang ganteng, ora soge, ora terkenal, ora pinter. Demian pakai gini yuk, ganteng, pancen wong ganteng ya. Kamu lihat nanti, yang belum tahu Demian itu lihat, browsing di Google, Demian pesulap, gitu ya. Ganteng, sugih, terkenal, pinter. Ya, ono wajari lah. Umpamane ono sing niru ya, Darius umpamane, pengen niru Demian misalnya. Jadi gini loh, sesuatu yang baik, yang pantas buat orang lain, itu belum tentu kalau kita melakukan itu pantas. Makanya kalau mau meniru, tirulah yang sekiranya itu pantas buat kalian. Ya, artis kukunya dowo-dowo, rewesi. Kamu tahu nggak perawatan kukunya itu berapa? Mahal. Pak Nur itu pernah membaca artis A, ini bukan perawatan kuku tapi perawatan ketiak ya, itu satu ketiak 7 juta, dan itu sebulan sekali. Jadi masalah ketiak itu 14 juta hanya ketiak. Kemudian pakai baju yang you can see gitu. Walaupun itu salah, itu mungkin itu ono pantes. Kenapa? Karena putih, kulitnya putih, bersih. Wong yo larang perawatane. Larek kurek sari, arek mbalongpo, sedati, gedangan, niru-niru, wis panu kok yo ngerti ya, koyo gambare Pulau Kalimantan, panune Sulawesi, Pulau Jawa, Madura. Ya Allah, wireng bisa. Ya, jadi sesuatu yang baik atau yang pantas buat orang lain itu kalau kita lakukan belum tentu pantas. Makanya ngoco lah ya. Kita itu harus sering ngaca. Aku ini pantas apa enggak sih? Terus masalah rambutnya ada beberapa orang itu yang rambutnya itu dicat abang, pirang, tapi yo pantas. Pak Nur lihat itu pantas karena dia kulitnya putih, hidungnya mancung. Lah arek ngingas, arek bandel, arek barungpo, arek sedati, arek kurek sari, melok-melok disemir rambutnya. Ya Allah, seko rel sepur, paruhnya peda, seret, disalip, waduh, turis sih rambutnya wabang, turis sih. Pak Nur kan berusaha untuk mencari tahu kan, nyalip, tak salip ganti, tak delok. Ya Allah, irunge cilik, gak pantes. Pantes iku nek rambutnya pirang gitu kan, awake gede dhuwur, fitness gitu kan. Ono ndoke gitu kan. Ngono kan? Pantes. Lah iki wong kurek sari, wong ngingas, melok-melok, nambal ban, tukang tambal ban melok-melok rambutnya dikai semir abang. Ya Allah, kathoke ya ngono, gawe celana jin, pas dienggo ngene ketok. Oh kene iki lho, ketok belane ngene. Ya Allah, kudu muntah ya.
pakai celana iku ya sing bener lah rek. Ngene-ngene kan dienggo ngene ya gak apa-apa. Ya to? Gak ketok. Lah nek gawe celana jin terus dienggo ndodok ketok ngene iki lho, ya Allah. Ya nek putih. Wong panungen nih. Nek tuku katok, ya toh. Oh, artis kae gawe katok iki. Sesuaikan dengan kamu. Kalau kamu pakai itu pantas enggak itu, gitu loh. Oh, enggak pantas. Kenapa apa? Karena yo iku mau. Aku seorang tambal ban. Aku penggawe aku iki golek rosokan misalnya. Mosok melok-melok sing koyo ngono kan gitu. Gawe kalung juga begitu, laki-laki itu. Ono sing gawe kalung. Ada beberapa orang itu Pak Nur lihat itu memang pantas, api, gawe kalung. Tapi ada beberapa orang itu yang lucu tambahan. Wireng jerawate wae gue kalung, ya Allah, mentol tak sendal tak buang ya kalungnya. Kenapa? Karena nggak pantas. Ya makanya Pak Nur mengajak kalian semuanya kalau mau pakai apa-apa itu ya sesuaikan dengan diri kita, gitu loh. Ya. Ini ngalamun ini paham apa ora iki disampaikan mana? Paham? Paham ya? Makanya di Mugaro itu ada banyak kaca, itu buat ngaca. Kalau cendela ngene iki ge ngoco, ya. Aku nek gawe kok ngene iki pantes apa gak gitu kan. Oke, ini kan sudah Pak Nur yang banyak bicara ya. Sekarang saya mau menunjuk anak untuk menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Nur ini. Ojo-ojo awakmu iku meneng tapi nggak paham ya. Sekarang waktunya sport jantung. Kelas 8 Putra 8B. Nah, langsung kan 8B. Namanya huruf depannya D. Aduh. Ada? Wah, ini. Coba deh, simpulkan apa yang disampaikan pada tadi. Dari awal lah, Pak. Ya, jadi yang saya simpulkan dari penjelasan Pak Nur adalah yang pertama, Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita agar kita nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Pak Nur juga menyebutkan bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk. Allah tidak akan menciptakan makhluk kecuali untuk beribadah kepadanya. Lalu yang ketiga, Pak Nur juga menyebutkan syarat-syarat apa ya? Yang satu, Pak. Apa namanya? Syarat-syarat sholat. Iya, sholat itu harus bersih 3 hal. Oh ya, sholat itu harus bersih 3 hal, yakni yang pertama bersih badan, yang kedua bersih pakaian, yang ketiga adalah bersih tempat. Tuh. Kenapa kok kita harus bersih 3 hal itu? Agar sholat kita tidak sia-sia atau pahalanya tidak berkurang. Karena kalau kita tidak memotong kuku kita, misalnya di situ kan apalagi yang kukunya hitam-hitam, itu di situ kan pasti banyak kotorannya, dan itu bisa masuk ke najis jika kotoran itu dari hadas kita sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belakang-belakang tadi kan belum ini ya Pak. Sing bagus buat orang lain belum tentu bagus buat kita. Itu tadi kan belum dijelaskan ya. Oke, Pak Ru tunjuk yang kelas 8B masih Putri. Nama depannya hurufnya C. Ada? Untuk menyempurnakan apa yang disampaikan Devadan tadi. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Yang itu kan Pak, tidak semua hal cocok di satu orang. Oke, jadi untuk menyempurnakan kesimpulannya Kak Deva tadi,
kita itu harus menyesuaikan apa yang kita pakai. Jadi kita itu nggak boleh kayak orang ini kok cocok ya pakai celana baggy gini. Nah, tapi kalau dilihat dari proporsi badan kita tuh nggak cocok kayak gitu. Nah, jadi kita itu harus apa ya istilahnya itu menggunakan sesuatu atau pokoknya memakai sesuatu yang cocok dengan kita. Jangan sampai kita itu menggunakan sesuatu yang gak cocok sama kita, karena Allah itu menciptakan kita itu berbeda dengan orang lain. Jadi seperti itu gitu Pak. Oke, terima kasih Syaf. Sing mburi dhewe, siap-siap tak tunjuk iki. Nah, sapa iki? Torik gak mungkin. Pegel, Pak Nur manggil Torik itu pegel. Mesti gak iso. Pancasila lo gak iso. Rik, iso Pancasila? Iso? Coba ini. Pancasila. Oh, dia sekarang sudah agak ini ya, agak apa namanya? Agak cerdas ya. Gini. Ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang tidak beratap. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah. Sudah. Luar biasa, dia sudah hafal Pancasila. Syahadat bisa ora? Syahadat bisa? Bisa syahadat. Kumat. Mari anu kumat. Ya. Oh, ini Pak Nur pengen mendengar kesimpulannya dari Gedangan. Gria Permata Gedangan. Rumahnya kelas 8B. Nah, ayo ini. Dia ini menginspirasi Pak Nur ya. Ini kesimpulannya pasti mantap ini. Kamu masih mantal ke sekolah? Iya. Masih ya? Oke, simpulkan. Semuanya. Iya, terserah. Yuk, KP. Jadi kesimpulan dari saya itu kita ini manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada dirinya. Karena Allah itu aslinya itu nggak perlu apa-apa. Jadi Allah itu Maha Esa, Maha Raja lah bilangnya. Jadi kita itu harus beribadah pada Allah. Sementara saat kita itu beribadah, kita itu harus memperhatikan kesucian dari kita. Dan ada 3 hal yang mencakup semuanya itu, terutama itu kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan kebersihan tempat beribadah. Terus kita itu manusia itu diciptakan berbeda dari satu sama lain. Jadi jika kalian ingin mengikuti atau melihat kalau orang itu wah ini cocok, ini bagus kalau dipakai, setidaknya lihat kaca dulu lah. Kalau misalnya cocok ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ya nggak cocok gitu, misalnya orangnya itu tinggi atau apa ya bilangnya ya, kurus atau berotot lah bilangnya, itu cocok lah. Kalau misalnya pendek terus misalnya nggak terlalu ganteng kayak aku gitu ya nggak cocok aja. Jadi ibarat kata itu jadilah dirimu sendiri gitu. Oke, sekian dari saya. Oke, ya beri tepuk tangan untuk Pak Ik. Kalian tahu Chef Arnold? Chef Arnold ganteng, yo bersih ya. Kamu tahu Chef Juna? Wah, banyak tatonya kan. Tapi ya pantes aja pancene wong yang ganteng ya. Ya. El melok-melok Chef Juna tatoan. Gak pantas El ya. Oke, sekarang kesimpulan yang terakhir ya, karena jamnya sudah
Kesimpulan yang terakhir dari L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak jawab saya serap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, diem. Oke, jadi kesimpulannya Pak Nur tadi itu apa tadi Pak Nur? Kesimpulannya. Oke, saya ingatku ya. Diam atau tak suruh berdiri. Ais. Oh, saya suruh keluarkan darimu garuk kapok kamu. Kalau semuanya berisik, tak terbang dari langit, jatuhkan ke bawah kapok. Oke, jadi itu sebisaku aja ya. Soalnya waktunya sudah nggak lama, sudah bentar lagi mau ujian. Oke, sekarang aku mau lanjut. Jadi yang disampaikan Pak Nur tadi yaitu adalah kita ke sholat aja dulu, ke sholat aja ya. Ya, kalau sholat itu kan kuku-kuku kalian kalau panjang hitam itu sholat kalian kan nggak sah. Termasuk juga rambut. Rambut kalau panjang sholat kita nggak akan sah atau tidak akan sempurna. Kalau baju kita kotor atau badan kalian kotor, sah atau enggak sholatnya? Enggak sah kan? Kalau kalian anggap sah, astagfirullahalazim. Sekarang selanjutnya ya, yang disebutkan Mas Devadan tadi, yaitu adalah masalah diri kita sendiri, yaitu yang dimulai dari semi rambut. Semi rambut warnanya tadi itu yang disebutkan Pak Nur itu merah gitu. Sebutkan merah, bajunya dulu kayak terserah kalian baju kayak pendek, panjang lah, baru banyak. Sama juga apa namanya, celananya terlalu pendek, kalau jongkok itu malah kelihatan. Kelihatan. Sorry aku sensor soalnya kalian nggak boleh tahu. Itu rahasiaku sendiri, bukan rahasiamu. Ya Pak Ye, itu rahasiaku. Ya Pak ya. Oke. Sama juga kalau kalian mau niru artis itu boleh, kalau menurut aku sih boleh-boleh aja. Niru kayak chef, kayak gini ya. Misalnya Chef Juna ini memasak mie, ya kan? Ini panci, terus ini ada mie, terus telur. Aku juga niru tuh boleh. Ya Pak ya, boleh. Nah, kalau kalian niru artis ataupun banyak, itu sesuaikan kalian diri sendiri. Gak usah tiru-tiru yang lain. Kayak Chef Juna, kayak bajunya ukurannya ibaratnya kayak kalian tahu rel kereta api kan? Gak tahu Darius? Coba berdiri. Coba rel kereta api itu apa? Coba. Satu, kalau enggak aku hukum 100 kali istighfar loh. Coba ayo berdiri sini. Tahu? Sekarang coba aku tanya, berapa ukuran rel di Indonesia ini? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tahu? Ayo maju. Berapa ukuran rel kereta api di Indonesia? Bantalan besi R42, bantalan beton R54. Milimeternya berapa? 1000-an, 1500. 1500. Jawabannya itu bukan 1500, yaitu adalah 1067 mm. Itu. Nah, silakan kembali. Nah, kalau ibaratnya kalian itu Chef Juna itu kayak tinggi segini badannya, bajunya juga ikutan sama. Tapi kalau kalian ingin bajunya sama, tapi kok cek. Kalau baju kalian itu ketinggian ataupun kebesaran, iya nggak cocok. Apa cocoknya? Cocoknya kalian sendiri. Kayak Torik lo gendut. Apalagi kalau kayak Karina itu loh, cantik, badannya langsing. Rayhan 7D, sispek, Fahmi, sispek lo. Apalagi kayak diam, woi,
Mau lanjut atau enggak? Lanjut atau enggak? Enggak. Saya voting dulu. Mau lanjut atau enggak? Mau lanjut atau enggak? Oke, karena paling banyak perempuan yang paling baik, laki-laki banyak yang kasar, jadi aku akan percaya dengan perempuan. Jadi sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mungkin ini ya, mungkin Ele itu pada waktu Pak Nur menyampaikan itu mungkin pikirannya kemana-mana, membayangkan apa gitu loh. Jadi kalau suruh menyimpulkan itu kadang-kadang itu kemana gitu ya. Oke, sampai di sini dulu deh. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Syariah 8A. Syariah 8A. Apa ini? Catatannya merame. Kafa 7C ngajak ngobrol, Sam 7E ngobrol. Ya. Oke. Ini ya. Bagi yang pengen nulis kaligrafi Latin, pengen belajar kaligrafi Latin, bisa nemui Pak Nur, ya. Bisa belajar ke Pak Nur ajari, karena udah lama nggak main gitu-gituan. Oke, yang laki-laki atau yang perempuan dulu? Pinter-pinteran nih, diuji pinter-pinteran nih, ya. Ini nanti kan pelajarannya bahasa Inggris sama PAI. Oh ya, bahasa Inggris saya. Ya. Tempat sampah. Bahasa Inggrisnya apa? Iku kacamata. Ayo. Tempat sampah. Oh Pak, pertanyaan. Tempat sampah. I think it's trash can. Apa lagi? Trash can. Trash can. Benar. Oke, yang Putra berdiri masuk kelas. Oke, yang Putra